Hari ini info terbaru dari Ustadz Felix, kita sudah menemukan Apa? Dajjal. Hah? Gua tadi nggak dengar. Kita sudah menemukan Dajjal. Kata siapa? Ustadz Felix. Gua. Mana ada Dajjal sipit? Katanya Dajjal dari Cina. Itu Ya'juj dan Ma'juj itu. Beda. Nggak ada ngespesifikin tentang kemajuan teknologi secanggih sekarang. Iya. Cuma ada guideline-guideline doang Iya. gitu kan. Iya. Terus gue jadi mikir, kemarin kita bahas spesifikasinya Dajjal secara fisik. Oke. Ini ada mata dan lain-lain. Iya, benar. Tapi coba spesifikasi Dajjal berdasarkan sifat. Iya. Apa coba? Yang pertama kan bisa memanipulasi orang. Ya. Oke, apalagi? God of mischief. Nah, karena itu kalau kita lihat kata Rasul, dia berjalan cepat di atas muka bumi. Dia diikuti oleh harta-harta seperti lebah mengikuti kawanannya. Jadi banyak banget harta-hartanya dan dia jalan di atas muka bumi secara cepat dan di tangannya ada surga dan neraka. Surganya dia adalah nerakanya Allah dan nerakanya dia adalah surganya Allah. Nah, nerakanya dia Oke, Adalah surganya pelan-pelan. Allah. Oh, Jadi nerakanya dia dia menawarkan, ada surga. ini surga nih, ini neraka lu pilih yang mana? Iya. Orang pilih surganya dia, padahal yang lu pilih adalah neraka. emang di tangannya ada apanya? Bawa satu kenikmatan, yang kenikmatan itu adalah nerakanya Allah. Boleh dia bawa dispesifikkan nggak? misalnya contoh gini, tadi yang lu bilang dia kan ngasih makan nih. Oh, dan makan. dan kan kita udah tahu bahwa sebelum Dajjal turun itu sekitar 3 tahun sebelumnya itu Iya. terjadi paceklik. Dan itu kan udah diprediksi juga oleh beberapa ahli bahwasanya ada food war kan di antara manusia kan. Jadi ketika ada food war di antara manusia, orang-orang pada kelaparan, orang-orang desperate banget untuk cari makan. Nah, begitu terus kemudian 3 tahun orang sudah berebutan makanan, tiba-tiba ada orang datang dan dia bilang kalau lu nurut sama gua pastiin lu makan enak. Nah, Oke. berarti itu kan surganya dia kan. Ya, oke. Nah, itu nerakanya Allah. Berarti Tapi sifat- nerakanya dia, surganya Allah. Dan endgame-nya Dajjal di akhir periode kalau dia sukses nih ya itu dia Iya. punya segitu banyak pengikut Ya. yang mau menjauhkan diri dari Allah gitu Betul, kan. ha-ha. Karena dia membawa solusi gitu. Gimana kalau analogi cerita tadi kita ubah paceklik makanan jadi masalah yang ada di depan mata kita, misinformasi sama Ya, informasi gitu oke. misalnya. Terus dia bisa membawakan informasi yang menurut kita cocok sama diri kita, Betul. Padahal salah. gitu. Iya. Itulah parahnya. Itu traitsnya AI sebenarnya kalau menurut gua. Iya. Itu juga yang gua lihat sekarang jadi gini. Kita mulai dari pernyataan Raymond tadi bahwasanya sekarang adalah the age of human technology. Iya. Jadi orang bilang setelah ini nggak ada lagi penemuan baru. Nah, emang iya? Kita nggak pernah, gue nggak pernah Di Al-Quran? bahas ini. Bukan. Kok di Al-Quran? Gue nggak pernah bahas ini sama Ustadz Felix sebenarnya. Tapi gue setiap gue seminar di mana-mana, gue selalu bilang AI ini puncak dari inovasi teknologi manusia. Betul. Emang Selain nggak nggak bisa ada lagi. lebih keren? Habis itu Kan nggak ada lagi. bisa bikin robot gitu. Tapi Robot tuh semuanya di bawahnya turunan AI. dari AI. Cuma turun dari AI. Kan AI pun kan, gue lupa pernah jelasin di sini gak sih? Ada 3 kan? Iya. AI yang sekarang kita pakai, Iya. Artificial, Iya. Narrow, ASI. ASI Baru ini SI. udah super nih, artificial super yang intelligence. melampaui manusia. Nah, udah melampaui manusia. ini mentoknya di The sini. end. Tapi kan mereka cuman 2 dimensi doang. Enggak. Enggak, nope. Kalau sekarang lu bayangin iya, karena lu cuma lihat di layar terus Iya. dia ngebales gitu kan. Iya, iya. Kedepannya Mereka harus Terserah mikir bisa format sendiri. apapun. Si ASI itu, kata ahli-ahli AI, itu bahkan ribuan kali lebih pintar dari Einstein. Ya. iya, Jadi ngerinya. Jadi orang bilang tadi ini puncak teknologi manusia. ini puncaknya. Edge. Nah, artinya kalau kita lihat para futuris juga membahas yang sama sih. Bahwa ini adalah loncatan teknologi terakhir manusia. Artinya manusia tuh udah mencapai ujung daripada humanity. Katanya dengan adanya AI ini. Nah, tergantung sekarang AI ini mau seperti apa. Aku kadang-kadang sering simulasi dengan AI. Simulasi yang paling bagus ya. AI itu akan membuat manusia benar-benar sudah purposeless. Atau passionless lah lebih tepatnya. Contoh kayak gini misalnya. Contoh ya, kalau AI digunakan untuk kebaikan tanpa ada ditumpang oleh apa-apa ya. Misalnya contoh ya. Lu tau kan problematika manusia sekarang adalah namanya ini kan makan kan ya. Makan, tinggal, lalu terus kemudian satu lagi adalah pakaian. Makanan lah yang paling harus kita lihat ya. Dengan AI itu bisa membuat benar-benar makanan tuh surplus banget dan nggak perlu ada satupun manusia yang ikut di situ. Itu bisa untuk di titik itu. Bentar lagi mungkin. Ya, itu utopianya Elon Musk. Betul. Di salah satu podcastnya dia bilang mungkin dalam lifetime kita manusia itu nggak butuh kerja sama sekali. Betul. Literally nggak perlu. Iya. Karena seluruh sistem produksi Sudah di seluruh di-provide. dunia, mau makanan, pakaian Iya. dan lain-lain semuanya itu jauh lebih efisien pakai mesin. Iya. Oh. Dan Jadi kita nggak mereka perlu akan kerja sama ngerjain sekali. semua. Terus uangnya ada udah mana? Nah, bahkan manusia nggak perlu uang lagi. Iya, utopianya dia manusia nggak perlu uangnya lagi. Bener. Udah, lu kalau hidup happy, Wah, aku mau tuh hidup itu kapan tuh? Gini ya. Coba lu pikir ya. Lu pernah pakai VR nggak? Iya pernah. Oke. Lu pernah pakai VR yang tempat tinggi terus kayak mau jatuh Iya gitu? iya iya. Lu jatuh beneran nggak?
Enggak, tapi rasanya. kerasa kayak jatuh. Nah itu namanya virtual reality. Kalau lu pernah nonton film Ready Player One? Iya pernah. Nah itu artinya lu kan nggak perlu pergi kemana-mana lagi kan? Ngapain lu pergi kemana-mana? Orang Tapi lu sudah lapar, dapat sensasinya. Apa? Iya. Lapar. Lapar. Itu sudah ini Langsung sama AI. disediain. Anggap lu gak perlu pesen, lu udah selalu ada makanan. Iya. Orang tuh banyak Nggak salah apa-apa, aku miskonsepsi. ngikutin aja. Banyak orang. Nah, Belum Dajjal datang. Lu udah Iya, nggak lulus ya? baru sama AI udah nggak Iya. apa-apa. Enak banget gak kerja buat makan. karena banyak orang salah miskonsepsi soal AI. Kirain kalau AI udah sampai canggih banget, dia akan memusnahkan manusia. Iya. Ya. Aku yang ngatur mereka atau mereka ngatur aku? Bukan, mereka ngatur lu tanpa lu ngerasa diatur, tapi kebutuhan lu tercukupi terus. Mau. Mau. Itu tujuan Berarti akhir AI. lu Itu. memang cocok masuk The Matrix. Iya. Oh. Iya. Udah ada. Gini emang. deh coba. gini deh. Menurut lu sekarang kita nyata atau enggak? Ya lah. Gimana kalau ini semua mimpi? Ya udah aja sih. Nah itu yang mereka bilang tuh. Kalau semua kita bisa jadiin mimpi, maka ketika aku nyentuh gini, si koi gini nih. Kurang keras Nah misalnya ya, Oh. ada sensasinya kan. Itu bisa di recreate lewat respons listrik di kepala aku. Oh iya itu aku pernah tahu sih. Nah AI menurut beberapa orang yang mengerikan, dia bukan nguasain manusia secara kayak film Terminator, Iya. tapi dia nguasain cara manusia berpikir. Iya. Sehingga manusia merasa dia punya kebebasan, sebenarnya dia nggak punya. Tapi aku hidupku banyak terbantu sama AI sih. Ya, kalau sekarang tuh AI masih di tahap artificial narrow intelligence. Iya. Belum AGI nih. AGI Bentar lagi prediksinya AGI. dalam beberapa tahun ke depan. Nah, dari AGI pas Ke mereka udah bisa ASI. pikir sendiri, ke ASI-nya tuh nggak selama itu. Ada yang bilang cuma sehari bahkan. Iya. Karena dia udah bisa mikir sendiri kan. Nanti kejar-kejaran sama quantum computing. ASI itu apa? Super intelligence pas udah melampaui. Itu kecerdasan ngapain? Artificial manusia. super intelligence. Ya udah, dia udah bisa mikir sendiri. Si AI-nya ini udah nggak perlu ditanya dulu. Apa dia udah mikir Nggak usah ngumpulin di-prompting. semua. Oh dia ngumpulin bisa baca pikiran kita. Bukan. Terus? Bukan. Sebenarnya baca pikiran itu sudah sekarang sih. Tapi kan kita harus ngetik dulu kan? Oh enggak, lihat ya. Lu pernah doom scrolling nggak? Pernah. Kenapa lu bisa doom scrolling? Bosen. Bukan. Bukan. Enggak. Terus? Karena dia tahu. media sosial lebih tahu diri lu dibanding diri lu. Iya. Oh dia udah tahu Dia interest udah lu. tahu lu interest lu apa dikasih itu terus. Iya. Tanpa lu ngakuin loh. Kan kita contoh ya, aku mungkin nggak ngakuin misalnya aku suka cewek misalnya. Tiba-tiba aku doom scrolling aja sesuatu yang aku suka cewek semua misalnya. Yang ngasih siapa? AI. Algoritma. Nah itu salah satunya. Iya. Tapi balik lagi, memang itu kan adalah potensi nih sebenarnya. Iya. Makanya tadi kalau dibilang deception, sekarang AI sudah melakukan deception pada manusia sebenarnya. Bagi yang mau di-deceive. Iya. Deceive sorry, bukan deceive. Oke. Heeh. Terus tadi kamu nanya ciri-ciri Dajjal apa aja kan? Ya, Dajjal tuh intinya kan master of deception. Yang Iya. bisa menipu muslihat orang, padahal orang tahu itu Dajjal gitu loh. Nah, pertanyaannya, deception tuh apa sih sebenarnya? Penipuan. Karena penipuan tuh definisinya apa? Nggak sesuai kenyataan. Nggak bukan. mesti, nggak mesti. Terus apa? Nggak mesti. Manipulasi. Manipulasi Ya, ya. manipulasi Iya, itu manipulasi masuk. itu apa sih sebenarnya? Oh Supaya kita bisa ngerti. controlling. Ya, Kenapa cara dia harus mengontrol yang kontrol? terbaik Heeh. adalah bukan orang bilang kayak lakukan A, nggak mau, lakukan A, lakukan A, nggak Iya. kayak gitu. Heeh. Tapi merubah pikiran lu sampai lu sendiri Iya. mau melakukan Melakukan A. A. Betul. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Iya. Kenapa aku mau mengontrol orang misalnya? Jawabannya sederhana. Ego. Lihat ya, orang yang bisa di deception bukan. Orang yang bisa Cuma nyambung-nyambungin tema aja. Nih. Kenapa ego? Apa sih kok ke ego? orang yang bisa ditipu atau orang yang layak untuk ditipu atau orang yang layak untuk disesatkan adalah orang yang punya tujuan. Paham sudah di sini? Orang yang layak disesatkan adalah orang yang punya tujuan. Orang yang punya tujuan. Kalau orang sudah nggak punya tujuan, ngapain aku nyesatin dia? Iya. Orang dia sudah tersesat sendiri. Paham gak maksudnya? Iya, Nah iya. kalau Dajjal adalah master of mischief atau god of mischief, dia ahli dalam terus kemudian tipu daya, berarti dia memang pengen untuk orang tuh berubah daripada tujuan aslinya. Makanya Raymond pernah bahas kan pas Asen kan. Yang pertama adalah passion. Yang pertama adalah pleasure. Pleasure. Yang kedua adalah passion. Yang ketiga adalah purpose. Karena manusia tuh bisa hidup dengan benar kalau ada purpose-nya. Nah problematika itu ketika Dajjal datang, yang sebenarnya dia goyang itu bukan pleasure-nya. Bukan juga passion-nya. Tapi yang digoyang adalah Purpose-nya. purpose-nya. Nah sehingga ketika manusia gak ada purpose, dia kehilangan semuanya. Itu masalahnya tuh. Jadi artinya
ketika nanti Dajjal datang, dia bisa banget untuk manipulasi orang sehingga mereka merasa bahwasanya membunuh orang itu adalah sesuatu yang baik dan harus dilakukan. Iya. Bahwasanya merkosa orang, biadabin orang dan segala macam itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dilakukan. Itu bisa banget terjadi. Tapi kemarin tuh aku penasaran, Dajjal itu kenapa cuma satu ya? Dajjal tuh kenapa cuma satu? Iya. Maksudnya? Kenapa cuma satu orang? Kenapa nggak diciptakan berpasangan? Oke, bagus. Sebenarnya gini, segala sesuatu di atas muka bumi ini berpasang-pasangan. Iya. Nah, kalau aku secara pribadi percaya Dajjal itu pasti ada pasangannya. Oh iya? Pasti ada Dia pasangannya. ada istrinya. Walau alam bisawab. Pasangan kan Dajjal cowok kan? Dajjal cowok. Oke. Tapi kan nggak berarti kemudian dia terus kemudian pasangan tuh kan nggak berarti harus perempuan kan gitu kan ya. Iya. Bisa jadi pasangannya misalnya kejahatan dia atau pasangannya adalah dulunya dia siapa dan segala macam. Tapi kalau maksud tuh gini misalnya ya. Aku udah pernah ngasih tau belum bahwa Dajjal itu adalah final test. Ada kan tes terakhir kan ya. Tes pertama siapa? Tes pertama Adam. Iblis. Oh iblis. Berarti iblis sama Dajjal pasangan kan tuh. Kan tes pertama dan tes terakhir. Nah itu kan pasangan kan bisa jadi seperti itu kan. Dia tidak harus terus kemudian karena tidak ada satupun diciptakan oleh Allah memang kecuali berpasang-pasangan. Artinya ada yang saling melengkapi kayak yin dan yang kira-kira seperti itu kan. Jadi kan nggak harus laki-laki dan perempuan kan. Tapi kalau misalnya dia pun harus ada istri ya itu juga make sense. Nah berarti kalau misalnya dia aja istri jadi Dajjal lah itu kayaknya. Jadi ada tamar butonya di situ. Tapi nggak maksudnya gini. Kita nggak tahu dia punya istri atau tidak dan pasangan kan tidak harus orang kan sebenarnya kan ya. Lagian tugas dia kan bukan untuk beranak pinak kan. Tugas dia kan untuk memberikan final test pada manusia. Berarti Dajjal ini diciptakan oleh Allah kan? Dajjal ciptaan Allah. Berarti tuh Allah nih cuma nyiptain Dajjal untuk Di dibenci. tes terakhir kita. Iya, untuk tes terakhir. Untuk dia apa? Dibenci sama manusia. Enggak. dong. Justru dia akan dicintai banyak. Terus dihancurkan sama Dihancurkan ya? Kalau dibenci enggak? Karena orang-orang yang nanti Seneng. tergoda sama dia malah sangat cinta sama dia. Berarti dia diciptakan cuma untuk Tes. terus habis itu dia mati. Iya. Terus udah. Iya, udah. Terus dia ada roh. Kalau good ada roh point. atau tidak kita nggak bahas sih. Gak pernah nanya sih itu. Oh apa? Kita belum bahas bahwa ada roh atau tidak. Karena kalau dia manusia harusnya dia pasti ada rohnya Iya. sih. Oh, tapi dia bukan manusia. Dia manusia tuh. Berarti dia bisa masuk surga neraka. Pasti neraka gitu kan. Nah itu yang tidak disampaikan. Karena yang Allah sampaikan adalah hadisnya begini. Tidak ada fitnah yang lebih besar yang Allah ciptakan kecuali Dajjal. Berarti dia makhluk Allah. Iya. Karena ciptaan Allah kan berarti kan makhluk kan ya. Yang kedua adalah dia adalah fitnah bagi manusia iya. Tapi yang aku nggak tahu adalah apakah dia itu adalah punya roh yang bisa membuat dia memilih. Yang akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Itu yang belum aku tahu. Tapi yang Dajjal jelas ini dia fitnah. spesies tes bagi kita. baru. Bukan, manusia. Maksudnya- Manusia. Oh, dia biasa. manusia Cuma biasa. dia emang diciptakan tugasnya tuh spesifik jelas Nguji kunci lu di manusia. dunia ini. Tapi kan bukannya udah ada aturannya Allah ciptakan manusia ada apa bahasanya khalifah. Qadar, apa? Fil ard. Khalifah di fil bumi. ard. Yang punya kesadaran dan kedaulatan. Betul. Itu kan. Itu definisi manusia menurut Allah. Iya ya kan? betul. berarti Berarti memang atas betul nama kalau Allah. memang mengikuti definisi itu bisa jadi dia punya pilihan, bisa jadi. Tapi yang kita dapat bahwasanya dia adalah fitnah. Artinya mau apapun yang terjadi ya dia tetap akan turun sebagai fitnah buat manusia. Berarti Dajjal nggak bisa ngubah takdirnya dia sendiri. Kalau itu balik lagi bahasan kita tentang takdir gitu kan ya. Artinya kalau misalnya dia adalah termasuk manusia yang punya pilihan, berarti dia punya pilihan untuk ngubah takdir. Tapi kalau dia tidak punya pilihan, berarti memang dia cuma jadi fitnah aja bagi kita. Oh berarti Ustadz masih belum tahu dia kira-kira. Betul. Kita belum dapat keterangan seperti itu. Yang Karena kan pasti apa yang dia lakukan udah jelas. betul. Apapun statusnya ya. Mau takdirnya bisa diubah, mau ternyata tugasnya memang itu, Iya. yang pasti dia akan melakukan itu. Karena gua tahu tuh pasti pikiran dia gini. Iya. Dia pasti pengen buat tobat Dajjal dia. Enggak, kalau enggak, kok kasihan Dajjal ya? Betul. gitu Iya. tuh kan. Kalau misalnya dia bertobat waktu dia datang sendiri. Makanya Dia artinya datang untuk bertobat. Artinya yang kita tahu adalah dia cuma bagian daripada manusia dan dia diciptakan untuk jadi fitnah buat manusia. Oh. Berarti dia tuh dari manusia yang ditanyain 77 kali pertanyaan itu ya. Walau bisawab, kita nggak tahu. Itu termasuk roh kan? Oh, Lu berarti beda masih nyambung ya. di situ kan? Iya. Berarti kalau dia punya roh dan dia ditanya di situ, berarti dia punya pilihan dong ketika dia turun. Oh, jadi kita masih nggak tahu dia ada roh atau Betul. enggak. Kita belum tahu. Bisa jadi dia cuma sekedar manusia bentuknya yang diturunkan cuma untuk jadi fitnah buat kita. Bisa jadi walau lebih sob, tapi yang jelas pasti akan ada Dajjal. Nah, Gitu. gue masih mau challenge di episode sebelumnya kan kita bahas. Gue direct, itu kan pendek penjelasannya. Ya. Dajjal Ya. tuh ya, enggak katanya. Tapi Yajuj Majuj kemungkinan. Ya. Ada kemungkinan. Kenapa? Semuanya dimiliki sama satu alat ini. Iya. Potensinya Betul. dimiliki sama satu Ya. teknologi ini.
Pertama, AI itu tools bagiku. Artinya tools itu bisa berfungsi dua. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, dia bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk. Itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa kita bilang mungkin? Karena ada yang membahas bahwasanya Ya'juj Ma'juj itu adalah kata aktif dan kata pasif. Jadi kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Oke. Sesuatu yang menjadi subjek pelaku, ada yang menjadi objek. Ma'juj itu adalah menandakan objek sebenarnya. Jadi ada ulama yang mengatakan begini, bahwasanya Ya'juj itu adalah yang mempengaruhi, Ma'juj adalah yang dipengaruhi. Oh, jadi Jadi kayak ada mastermind, terus ada orang-orang satu yang soldiernya. ikut soldiernya. Jadi itu Ya'juj dan Ma'juj. Nah makanya bisa jadi AI itu digunakan untuk itu, bisa jadi. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat AI itu adalah tools, maka dia bukan kayak orang gitu ya. Karena nyata-nyata kalau Dajjal kan adalah orang. Nah jadi dia bukan Dan itu sebuah, udah fix, sudah pasti Dajjal itu manusia, adalah orang. ada apa, minor sih. Apa ada penafsiran? ada penafsiran minor, itu adalah sebuah sistem. Ya, atau Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj itu adalah misalnya ada yang berpendapat Ya'juj itu kayak misalnya kayak Israel, ataupun kayak misalnya kayak apa ya, semacam kayak think tanknya mereka lah. Dan Ma'juj itu adalah kita semua sebenarnya yang dipengaruhi oleh dia. Yang tergoda. Oh, jadi tuh Ya'juj Ma'juj itu cuma nama simbolik doang. Bisa jadi. Tapi ulama-ulama balik lagi, dia menyimpulkan sebagian besar ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj adalah orang. Oh, jadi masih belum tahu nih. Masih belum tahu. Bisa jadi orang yang dipengaruhi, bisa kan? Oh, oleh iya, bisa sistem kan juga gitu kan ya. ya. Intinya Iya, adalah iya. kelakuannya sih. Kelakuannya membuat kerusakan di atas muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj. Jadi masih ada potensi kita menjadi Ma'juj tuh. Betul, sangat berpotensi. Sangat berpotensi. Karena kalau kita tidak menjadi orang yang mempengaruhi dengan kebaikan, kita jadi dipengaruhi dengan keburukan kan. Makanya Gitu. Ustadz, ingat yang Ustadz Felix bilang nggak? Dari 1000 orang yang 999. yang masuk surga cuma 999-nya masuk neraka. Terus kan kata Ustadz Felix kan yang masuk neraka ini Ya'juj dan Ma'juj kan. Ma'jujnya kemungkinan kita bisa aja. Oh, masuk surganya. Kok masuk surga? Kan 999. Ini masuk neraka. Satu orang tuh siapa? Satu yang soleh. yang beriman. Yang beriman. Siapa itu? Oh, bukan Ya Ya'juj nggak tahu, Ma'juj. pokoknya dari 1000 orang nih. Kemungkinannya satu masuk surga beriman, sisanya 9999 masuk neraka. Jadi ceritanya Adam itu dikasih tahu sama Allah dalam satu dalil Israiliyat, satu dalil yang belum tentu benar ya. Tapi ada dalilnya bahwasanya Adam, kamu tahu nggak, anak cucumu di antara 1000 orang kata Allah, satu yang masuk surga doang, 999 masuk neraka. Adam kan sedih kan? Ya masa anak cucuku 999 masuk neraka, satu masuk surga sih. Lalu Allah menghibur dengan cara adalah yang masuk neraka 999 itu dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti artinya Ya'juj dan Ma'juj Bisa keturunan jadi manusia. Adam. Ya. Oh, berarti kita semua dong. Nah, Ya itu ada kemungkinan kalau lu tergoda Tapi kan cuma kesana, lu 1000 jadi orang Ma'juj. ya? Enggak gitu maksudnya. Di antara Perbandingan 1000. dari 1000. perbandingan. Ya kalau dari sekarang di bumi berapa 1 1,8 miliar ya lu bikin lagi perbandingannya Iya. dari 1 banding 1000 aku kira itu. cuma 1000 orang doang. Ya Allah. Enggak, jadi artinya seperti itu. Artinya kita bisa jadi termasuk Ya'juj dan Ma'juj kalau kita tidak menginspirasi dengan kebaikan. Makanya sebenarnya kita harus sadar apa yang kita lakukan tuh apa sebenarnya, purpose-nya Iya. apa. Jangan cuma jadi ikut-ikutan orang doang. Nah, sedangkan AI cuma tools doang. Misal, kalau misalnya lu lagi pegang laptop ini misalnya, lu punya AI di sini kan ya. Nah, lu terus kemudian ngetik yang benar, lu juga dapat yang benar dong. Berarti sebenarnya bisa dong kita pakai AI ini. Tujuan Dajjal apa? Per sekarang AI yang semestinya itu sebagai tools untuk memajukan produktivitas manusia. Ya. Oke. Gitu kan, tapi bedanya AI ini tuh dibanding teknologi lain punya potensi yang arahnya tuh benar-benar bisa banding kiri banding kanan nih. Benar. Bisa utopianya Benar. membuat manusia lebih sejahtera. Benar. Bisa distopianya Iya. membuat kita basically obsolete gitu. Iya. Nah, jadi perspektifnya Islam, ada nggak sih pedoman manusia untuk perkembangan teknologi? Mungkin dulu nggak terlalu kebayang nih bisa Iya. sampai ibaratnya menggantikan akal manusia. Oke. Nah, kan itu udah ultimate tuh, karena Islam banyak banget ngebahas tentang akal. Betul. Jadi sebegini, kalau kita bahas dari awal ya, apa sih sebenarnya tujuan hidup manusia? Beribadah pada Allah. Ya kan ya. Berarti kalau selama semua atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak mengalihkan kita pada itu, berarti sebenarnya secara sederhana itu oke-oke aja, termasuk AI. Tapi bila sudah sampai pada satu titik di mana dia menghalangi manusia atau membuat deception pada manusia sehingga manusia itu tidak beribadah pada Allah, berarti dia sudah mulai menjadi fitnah di titik itu. Dan tidak hanya AI aja sih sebenarnya, tapi contoh misalnya ya, istri bisa jadi begitu. Ya. Atau misalnya game bisa jadi begitu. Bola bisa jadi begitu. Segala sesuatu yang mengalihkan daripada penyembahan terhadap Allah itu adalah seperti itu. Cuman AI ini kuat banget.
Karena AI ini sudah sampai pada satu titik dia bisa sampai mempertanyakan manusia tuh bukan. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan benernya tergantung mindset manusianya nggak sih? Gila. Maksudnya kita kan nggak bisa nyalain. Sampai di situ. Itu keren banget. Kita nggak bisa nyalain teknologi kan? Itu udah benar tuh. Nah, Lu kalau ngomong satu kalimat, berarti kalau gue misalnya punya Dajjal, perspektif yang berbeda. Ini mulai nih. Kalau misalnya Dajjal apa? tapi kalau misalnya Dajjal kayak menipu kita, terus kita tertipu, masa salah kita atau salah Dajjalnya? Jadi salah siapa dong? Jadi salah siapa? Menurut Ini nanya. Enggak dong gini. lu jangan 2 kalimat, Fer. Bener. Jadi gini, kalau misalnya Dajjal itu datang dan kemudian kita tertipu, itu salah kita. Meskipun kalau misalnya kita juga tertipu sama AI, berarti salah kita juga kan? Betul. Karena semua tergantung Kitanya. mindset. kita. Itu benar. Makanya Islam dari awal bukan ngelatih bagaimana cara respons kita terhadap sesuatu yang bisa berubah. Makanya suratul Kahfi yang Allah sampaikan, Rasul sampaikan, nanti ketika ketemu Dajjal, maka carilah perlindungan dengan suratul Kahfi. Apa itu? Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang isinya banyak sekali deception. Dan minta kita untuk fokus pada satu hal yang Allah minta kita untuk fokus yang tidak berubah dan jangan perhatikan pada sesuatu yang berubah. Itu doa. Bukan, surat di dalam Al-Quran. Kayak apa cerita? Cerita tentang penipuan. Cerita tentang penipuan. Ada 4 cerita di situ. Ada 4 cerita yang Allah latih kita untuk fokus di situ. Jadi itu yang bakal dilakukan sama Dajjal. Betul. Makanya kalau kita sudah bisa untuk fokus pada satu titik yang nggak berubah, kita akan tidak bisa didistraksi. Oke, gue mau kasih pertanyaan sedikit OOT dulu ya. Oke. Di Islam ada nggak aturannya? Misalnya kalau satu manusia punya akses terhadap sebuah alat atau sistem. Resources lah ya. Resources lah. Iya. Dan alat ini bisa digunakan untuk kebaikan seluruh umat manusia di seluruh bumi. Bisa juga untuk kejahatan seluruh umat manusia di seluruh bumi. Boleh nggak alat ini ada? Tapi dengan resiko bisa ada A dan B. Dia bisa untuk kebaikan, kesejahteraan selamanya, world peace forever lah. Iya. Tapi bisa juga menjerumuskan mereka dalam. Jawabannya sangat yakin, boleh. Boleh banget. Dan jawabannya harus. simpel lagi, jangan-jangan nanti bagian dari ujian. Bukan. Dan harus dimiliki oleh orang Muslim. Oh ya, jadi kalau ada tools yang sangat amat berkuasa itu harus dimiliki oleh orang Muslim. Kalau tidak dimiliki oleh orang Muslim, maka semua Muslim berdosa. Oh ya, gue baru tahu nih. Konsepnya gimana? Apa ulangin. Ibaratnya ada satu produk nih, ada Iya. satu produk yang saking canggihnya bisa ngubah nasib seluruh manusia di bumi Betul. ini untuk baik atau untuk buruk. Betul. Ada risiko buruknya nih. Iya. Nah, kalau beberapa teori modern, bagusnya ini mendingan gak ada. Betul. Teori Karena modern kalau itu teori apa? Ya pokoknya manusia modern sekarang manusia lah. modern. Karena just the risk alone itu mendingan gak ada deh yang punya tools ini dihancurin gitu. Betul. Itu teorinya. Tapi jawabannya boleh, tapi harus dimiliki oleh orang Muslim. Gimana misalnya itu udah ada tapi dimilikinya sama non Muslim, misalnya negara-negara misalnya dimiliki sama Amerika atau Amerika di Amerika mah udah musuh bersama. Muslimnya Misalnya dimiliki sama India. Itu harus kita rebut apa gimana? Enggak, semua Muslim harus belajar nguasain itu. Kalau enggak semuanya berdosa. Alat apa sih itu? Iya bisa jadi nuklir, bisa jadi AI. Ini mengandai-ngandai. Iya, kan sekarang sudah ada nuklir namanya. Ya, nuklir. Besok bisa jadi ada yang lebih parah daripada nuklir, AI. Nggak, bedanya gini, nuklir tuh kelihatannya cuma B doang, yaitu keburukan. Iya. Kalau nggak ada pencet ya jadi kebaikan, Betul. ada perang. Tapi AI ini yang dilemanya gua, dia benar-benar bisa jadi kebaikan manusia. Betul. Tapi benar-benar bisa jadi keburukan. Per sekarang, apakah dia membawa banyak kemudahan apa mudorotnya? Menurut gua kebanyakan kemudahannya. Iya, sebagai kemudahan. tools, karena kita mengontrol gitu. Iya, masih kita yang mengontrol. Problemnya itu manusianya. Siapa manusia yang layak untuk punya akses terhadap tools sekuat ini? Rasul pernah berkata dalam satu hadis, sebaik-baik harta di tangan orang beriman. Di tangan orang beriman. Artinya kekuatan itu paling bagus di tangan orang beriman karena dia tahu cara untuk menggunakan kekuatan itu. Nah, kalau misalnya sekarang situasinya tidak beriman misalnya. Berarti orang beriman harus nguasain itu. Tidak direbut ya, tapi harus nguasain itu. Gimana pun caranya mereka harus nguasain itu. Maka di dalam Islam itu ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh satu orang untuk jadi wakil seluruh orang Islam. Itu fardu kifayah. Nah, menguasai kekuatan-kekuatan seperti itu fardu kifayah. Sesederhana gini ya. Kalau Arti di Indonesia literalnya apa ya? Fardu kifayah? Fardu kifayah itu kewajiban yang dibagi rata pada seluruh umat Seluruh Muslim. umat, Jadi kalau contoh ya kayak sholat itu fardu ain. Setiap orang harus. Bukan berarti ketika ada satu orang sudah sholat, yang lain jadi gugur kewajibannya. Kalau fardu kifayah cukup satu yang melakukan, yang lain gugur kewajibannya.
Oh. Iya. Tapi selama kayak Jadi merepresentasikan umat gitu loh. Iya benar. Iya benar. Tapi di konteksnya Raymond ini dalam alat ini selama belum ada Muslim yang menguasai, kita semua harus mencoba dulu kan sampai ada satu yang bisa, baru kewajiban kita gugur. Betul. Kalau enggak kita berdosa. Kayak sekarang nih, sebenarnya contoh ya di Indonesia nggak ada satu ahli fisika, berarti semua dosa. Di Indonesia nggak ada satupun ahli tanaman, semuanya dosa. Nggak ada satupun di antara orang-orang Muslim yang bisa buat AI, kita semua dosa. Kok gampang banget dosa apa tapi? Nah, dosa jariah namanya. Dosa jariah. Karena tadi dosa ada berapa tipe? Dosa yang ini terus berdatangan terus tuh. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Karena kita ninggalin kewajiban itu terus menerus kan. Contoh kayak gini ya, lu mau tahu lagi yang lebih parah apa? Palestina itu dosa Muslim bareng-bareng tuh. Tapi lu kan nggak dibagi. Kenapa? Karena orang-orang Muslim belum bisa menghadirkan kedamaian di situ. Tapi kalau damai kiamat dong. Nah, enggak. Kan Yesus datang dulu. Iya. Lu Tapi mau Yesus datang damai dulu atau Yesus datang dulu? Yesus datang dulu. Masih lama banget. Lu mau ketemu Yesus enggak? Hah? Lu mau ketemu Yesus enggak? Loh, tapi katanya Ustaz bukannya damai, terus itu tanda-tanda kiamat kalau damai. Enggak, pertama ini kan bahasa kebebasan Palestina. Bebas nih. Itu tandanya. Di sana enggak jauh dari itu Yesus turun. Betul. Iya kan? Waktu itu udah ada Dajjal berarti. Dajjal baru keluar setelah Yesus turun. Dajjal udah ada baru Yesus turun. Iya kan, udah ada Dajjal kan. Lu mau ketemu enggak? Barengan mau enggak? Tapi kalau jauh ya Turunnya tahu gak bajunya warna apa? putih paling. Salah. Kalau di emang dalam Islam disebutin. Apa? Bajunya warna merah tanah. Merah, lapis. maron. Merah marun bisa, dan dikatakan sama Nabi Muhammad wajahnya itu senantiasa kayak orang habis wudu. Lihat Raymond pas habis wudu kayak gitulah tuh. Tapi enggak sipit. Bukan basah doang. Bukan yang basah banget gitu ya. Tapi yang gitu ya. Betul. Yang glowing. Iya, glowing ya, bahasa lu glowing. Kalian habis wudu gak glowing? Raymond glowing gak? Basah aja sih. Kita habis wudu gak glowing. Karena kita pas sholat sudah glowing. Asik. Supaya gue tuh ngebayangin Dajjal nyamperin Feren. Iya. Pilih gua apa mati misalnya. Enggak pilih gua atau skincare. Nah iya, enggak. Kok enggak gini dulu ya gini. Makanan atau mati gitu kan. Dia kenapa aku harus milih? Dia gitu. yang ditanya udah siapa aja. Dia gitu. Lu kalau Ustaz Felix pilih apa? Enggak, kalau lu ketemu Dajjal, lu nanya aja, kenapa wajahmu enggak glowing? Gak wudu soalnya Us. Ya jadi artinya itu yang disampaikan, artinya ya itu mendekati kiamat kan. Tapi ya, balik lagi tentang namanya dosa apa namanya berjamaah tadi. Ketika kita tidak bisa untuk memenuhi satu fardu kifayah, maka dosanya juga kena semua. Tapi keren banget ya. Berarti Islam tuh sangat-sangat me-encourage warganya untuk terus berinovasi terus kekeluargaan. Bayangin di masa Rasulullah ketika belum ada AI. Ada satu orang namanya Zaid bin Sabit. Dia diminta oleh Rasulullah untuk pelajarin bahasa Persia dan bahasa-bahasa yang lain. Tahu nggak dia belajar bahasa Persia berapa hari? Berapa? Dia belajar 5 hari. Seluruh bahasa Persia. Jago anjir. Karena dia tahu bahwasanya itu adalah ibadah dia kepada Allah. Oke. Jadi seorang muslim ketika dia belajar itu part of it adalah bagian daripada ibadah. Dia tahu dia bisa masuk surga dengan mempelajari bahasa. Dia tahu bisa masuk surga dengan masak untuk buat orang makan. Kan kalau nggak salah Rasulullah tuh kan ada beberapa kali ngirim surat ke raja-raja gitu kan. Itu berarti dalam bahasanya si raja kan. Betul. Dibantu oleh sahabat-sahabat itu translate-nya. Salah satunya. Okay. Jadi itu Rasulullah kok nggak belajar sendiri? Nah, karena dia punya sahabat-sahabat. Pemimpin itu bukan orang yang bisa ngerjain semuanya, tapi yang bisa membuat orang-orang di bawahnya bekerja sesuai dengan visi dan misi. Jadi Rasulullah dulu tuh kayak king gitu ya? Bisa dibilang. Kingnya beda nih, king dia duduk di tahta gitu. Kamu belajar bahasa Persia, bayangan dia mesti gitu. Rasulullah duduk di tempat orang duduk. Dan Rasulullah duduk di tempat orang-orang biasa duduk. Dan gak ada perbedaan antara mereka dengan Rasulullah. Bahkan duduknya bareng, gak ada tahta dia sendiri gitu. Bahkan Rasulullah melarang orang-orang ketika dia datang orang berdiri. Tapi jangan dimaknai secara letterlux ya. Artinya dia tuh kayak dijadiin raja. Rasul benci dengan orang-orang yang minta diperlakukan seperti raja. Karena beliau tidak seperti itu. Gitu. Artinya orang-orang ketika ngeliat Rasulullah udah kayak jape mete aja. Kayak apa namanya, kayak bestie aja udah. Gitu maksudnya. Bayangin ya, Rasul ketika jadi kepala negara, dia pernah datang ke rumahnya Abu Bakar.
Lalu terus kemudian Abu Bakar pernah datang ke rumahnya Rasulullah pakai ikatan di perutnya isinya batu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Lu coba deh nanti kalau lu lapar. Jadi lu lapar, lu bisa bohongin lambung lu. Biar neken ya. Jadi ketika ditekan gini, ini kita kayak kenyang. Iya. Oh, pakai batu. Nah, jadi pakai batu. Nah, jadi dia jadi kayak kenyang karena perut lu jadi kayak ada isinya. Iya, itu pakai batu. Diikat pakai batu terus diikat. Intinya perut tuh ditekan terus. Iya, ditekan. Kan kalau di kartun kan ini kan ikat pinggangnya sampai segini. Lalu terus kemudian ketika Abu Bakar ke Rasulullah, lalu kemudian ya Rasulullah ada yang bisa dimakan nggak ya? Rasul ngeliatin perutnya, batunya lebih banyak. Karena lapar, ya kan? Oh, Rasulullah kok nggak dimasakin istrinya? Nah itu dia, karena nggak punya, nggak punya duit, nggak punya uang, nggak punya makanan. Akhirnya datanglah juga Umar bin Khattab. Juga pakai batu juga, ya kan? Akhirnya mereka pergi ke tempat satu sahabat yang punya peternakan. Sama sahabat itu diperesin susu kambing, lalu terus kemudian dipotongin kambingnya untuk dagingnya dimakan sama Rasul, diambilin kurma, lalu terus kemudian dihidangkan pada Rasul. Lalu terus kemudian Rasul bilang apa? Kurma, daging, susu. Ya Allah, nikmat mana ini yang kami dustakan nih? Kenapa? Gitu. Nah maksudnya kan nikmat banget gitu maksudnya. Ada kurma, ada ke sahabat Rasul. Setelah itu. Nah cuma Rasul kayak gitu tuh. Bayangannya ini sih, berarti memang pemimpin yang sangat humble, tidak malu menunjukkan. Kan kayak Abu Bakar datang nih, ada batunya. Rasul, ada makanan enggak? Lu lihat deh gue. Lah lebih banyak. Lu mesti ketawa-tawa dulu tuh. Aduh kemana nih kita ya? Ada gitu aja. Akhirnya bersama sahabat kan nyari makanan. Rasul tuh dulu kepala negara apa? Kepala negara di Madinah. Rasulullah itu pernah bersurat kepada Heraklius. Yang Heraklius pada saat itu menjadi pemimpin dunia. Mengalahkan, jadi bayangin Romawi sama Persia, epic battle pada tahun 628 itu menang total. Romawi menang comeback kepada Persia. Persia itu kemudian hancur lebur sama Romawi. Dia menjadi raja satu-satu dunia kayak adidaya banget. Dikirimin surat sama Rasulullah. Korespondensi antar pemimpin negara. Emang Madinah dulu gak ada pemilu ya? Cara milih. Bagus. Pertanyaannya kalau udah ada orang kayak Rasulullah, emang untuk perlu apa? Pemilu? Kok bisa Rasulullah literally gak ada yang benci dia kah? Beliau? Gak ada. Di umat. Jadi udah dilihat sebagai perfect leader lah. Even his enemy nggak ada yang benci sama dia. Menarik. Gue ada pertanyaan teknis. Soalnya kita gampang sekali side quest ya. Masih mau nanya tentang side quest sih memang selalu dipimpin Master of Deception. Iya. Terus Ustaz tertipu. Enggak, gue ngikutin. Karena kan bagi majus. Ya, Majuj. Oh iya, Kalau coba baca yang benar dulu. Ya, Jus. Gimana? Majuj. Mau pakai bahasa Inggris Gog and Magog. Nah, itu boleh lah Gog and Magog. Nah, artinya kalau bagi sih penjelasan kepada lu atau pada orang-orang di Escape menurutku sih juga nggak ada yang sia-sia sih. Ya, ada ke distract apapun ilmu tetap ilmu. Iya. Karena ada Raymond Amir kita. Benar. Yang siap untuk mengembalikan lagi pada jalurnya. Nah, kamu nanya ini jalurnya tuh kayak gini. Ya. Sekarang tuh AI banyak benefitnya. Oke. Salah satu yang kalau menurut apa sih namanya ini? Menurut ayat-ayat Al-Quran yang paling align tuh sama satu, yaitu kan pentingnya membaca, belajar ilmu pengetahuan, informasi. Gue kata kayak gitu. Di Islam lebih penting ilmu pengetahuan, informasi, atau akal, yaitu cara berpikir. Itu dulu deh, itu dulu. Bagus, jelas lebih penting akal. Jelas. Nah, studi yang ada, yang semestinya AI diciptakan untuk meningkatkan taraf berpikir. Kita harus dipaksa untuk a higher level of thinking gitu. Dia memang bagus buat informasi, belajar dan lain-lain. Tapi lebih banyak yang menyalahgunakan lah. Betul. Yang semestinya untuk nge-default kalau misalnya malas mikir tanya aja. Betul. Malas mikir tanya aja gitu. Jadi gue udah mulai ke arah, udah balik lagi ke main quest nih. Bagus banget. Kita sebagai umat muslim gimana cara menggunakan alat ini dengan lebih barokah. Bagus banget. Ya barokah bukan sih? Ya anggap itulah. Ya lebih bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab. Jadi gini, proses untuk bisa semacam kayak membuat kepala kita tuh jadi malas. Ternyata bukan hanya ketika di zaman AI aja atau AI yang kita kenal sekarang lah ya. Tapi ini sudah ada semenjak zaman dulu. Menarik banget. Ibnu Khaldun itu dalam bukunya Muqaddimah itu mengatakan begini, bahwasanya manusia tuh punya cycle. Jadi cycle manusia itu adalah begitu dia mendapatkan yang namanya kestabilan atau kemapanan, maka di saat itulah dia mulai kehilangan kemandirian. Itu benar.
Dan ketika dia mulai kehilangan kemandirian, maka dia membuat akalnya menjadi malas untuk berpikir. Dan akhirnya kemalasan berpikir itulah yang menyebabkan menurunnya tingkat taraf kehidupan. Yang akhirnya berujung pada either invasion atau either peradaban itu runtuh sendiri. Karena masalahnya tuh bukan tools. Coba kita lihat ya. Islam hancur ketika diserang Mongol 1228. Itu adalah Islamic Golden Age loh. Jadi ketika Islam muncul sebagai terus kemudian jawaban atas seluruh teknologi ataupun sains, justru ketika itu dihancur. Kenapa? Karena secara fisik itu benar-benar tersedia. Orang-orang benar-benar bisa males banget di saat itu. Lu bayangin ya. Ketika Mongol itu datang diceritain ada Mongol bawa pedang bunuhin orang muslim banyak sekali. Sampai ada orang bersembunyi di balik gentong. Terus dia buka gentongnya ada orang muslim. Pas dia mau bunuh itu patah ininya. Pedangnya patah gagangnya. Atau pedangnya cacat. Dia bilang gini, tunggu sebentar, gue mau balik lagi ngambil pedang yang baru. Dia sudah ngambil pedang yang baru, masih ada orangnya di situ. Artinya sudah malas banget kan berpikir. Artinya banyak banget Ibnu Khaldun membuat teori bandul itu. Ketika bandul itu sudah meninggalkan energi potensial di awal, lalu terus kemudian ke sini, maka tidak ada kemungkinan kecuali jatuh ke bawah. Nah, artinya teori bandul itu mengakibatkan apa intinya? Teori itu mengatakan begitu manusia berhenti berpikir, saat itulah dia peradabannya hancur. Itu terjadi pada Romawi, itu terjadi pada Persia. Makanya orang bilang yang harus kita takutkan bukan ketika kita berkekurangan, karena otak kita langsung turn on aktif. Yang harus kita takut adalah ketika kita justru berlebihan dalam arti mewah. Sebenarnya statement lu itu berlaku untuk 99% inovasi teknologi. Tapi gue sih sampai sekarang masih percaya AI itu 1% ya. Karena basically tools tadi itu ada kemungkinannya. Zaman sekarang aku melihat banyak di barat orang-orang mulai back to basic. Jadi dia sekarang ngajarin anak-anaknya untuk tidak bergantung pada AI. Karena sekarang orang-orang sampai assembling sesuatu aja pakai AI. Jadi mereka semakin direnggut kedaulatan berpikirnya karena terlalu malas. Contoh ya, di zamanku misalnya ya, itu orang masih bisa baca arah mata angin. Oh iya. Zaman sekarang harus pakai HP saya harus pakai HP. Benar. Dan bayangin ini yang kejadian sama anakku apa tau nggak? Beliin jam. Tapi yang jam digital ya. Aku bilang, lu nggak bisa baca jam pakai jarum. Itu banyak loh, bener. Terus kemudian mereka bilang bisa, tapi susah. Hal kecil kayak gitu bener sih. Ini perkara kecil loh. Dan ada yang AMPM-nya ya nanti di setting. Setting yang 24 jam ya, biar bisa tetap baca. Karena kalau AMPM suka ketukar-tukar. Coba bayangin ya, ini perkara-perkara sederhana yang jadi rumit gara-gara orang nggak mau berpikir. Gitu kayak males mikir gitu gak sih? Males mikir. Dan sekarang mau nggak mau kita sudah banyak ketergantungan loh. Iya benar. Zaman dulu ketika aku misalnya mau tahu sesuatu aku pergi ke perpustakaan, lebih efforts. Zaman sekarang kita tinggal buka komputer. Iya. Karena effortnya tidak ada, akhirnya lebih mudah dilupakan. Betul. Kita coba tahu, oh gitu. Terus udah. Itu bener sih. Nah, gila. Nah itu namanya kedaulatan berpikir. Artinya, jadi malas mikir coba bayangin ya. Ada yang namanya trap atau jebakan kemewahan. Jadi kita tuh disuapin terus sampai benar-benar kita nggak ngerti cara cari makan. Itu terjadi pada hewan. Memang ujung-ujungnya kuncinya kita harus selalu meningkatkan cara kita berpikir. Menyimpan kemandirian berpikir ini. Betul. Independent thinking lah, critical thinking. Jadi mungkin kayak jangan dikit-dikit malas mungkin ya. Manfaatkan teknologi dengan baik ya. Tapi masalah gini, banyak orang tuh nggak sadar mereka perlu melakukan itu. Iya sih. Jadi kayak ya sudah memang sistemnya begini. Oh ya sudah ada kemudahan ini gitu. Sedangkan Dajjal itu justru menurunkan taraf berpikir. Soalnya bikin males ya. Bikin males. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum kita ke pertanyaan netizen gitu loh. Seandainya kita seluruh orang di bumi ini menurunkan taraf berpikirnya, ibaratnya nggak mikir karena semuanya udah tersedia. Dan hasilnya adalah dia lebih banyak beribadah ke Allah. Ketika turun taraf berpikir. Karena lebih banyak waktu, nggak butuh kerja, nggak banyak godaan. Ibaratnya kayak gitu lah. Nggak banyak yang dipikirin. Iya, nggak banyak yang dipikirin. Kayak kalau sekarang, aduh sholat, tapi ada syuting. Aduh sholat, tapi ada syuting. Kalau nanti benar-benar full bebas, tapi full beribadah. Apa itu baik itu buruk? Buruk. Karena dia bukan beribadah karena kesadaran. Tapi karena nganggur aja. Karena gini, coba lihat ya. Itu betul. Di satu titik itu betul. Tapi gini loh, ternyata di dalam Al-Quran
penurunan tingkat berpikir itu equal dengan maksiat. Jadi contoh ya, orang nggak bisa berpikir sehingga dia maunya instan. Dia lebih tertarik pada sesuatu yang bersifat fisikal. Karena itu nggak perlu mikir. Coba lihat orang-orang nggak mau mikir. Mereka pasti lebih tertarik pada fisikal. Mereka lebih tertarik pada apa yang di depan mata. Mereka nggak bisa disuruh nunggu. Orang-orang impulsif itu kan karena akalnya terganggu kan. Prefrontal cortexnya terganggu kan. Itu nggak bisa nunggu, impulsif, marah-marah terus. Jadi dia mau ini, dia mau sekarang. Dia nggak bisa ngerem. Akal kan pada ini kan kemampuan ngerem kan. Dia lihat sesuatu yang bahenol dia mau. Dia lihat sesuatu yang enak dia mau. Dia nggak peduli lagi. Jadi penurunan tingkat berpikir sama dengan maksiat. Berarti maksiat itu dosa ya? Maksiat dosa. Berarti kalau IQ-nya 78 dia dosa. Bagus sekali. Makanya di dalam Islam itu memberikan ruang kepada siapapun. Sesuai dengan porsinya gak sih? Benar.